Oke guys, ketemu lagi di Satu Pintu Official. Kali ini kita akan mendemokan aplikasi pendataan warga. Aplikasi ini bisa dibuat dalam skala besar maupun skala kecil ya, untuk pendataan warga. Oke, ini tampilan loginnya sederhana. Untuk username-nya kita pakai admin, huruf kecil semua ya, admin. Passwordnya juga admin. Nah, setelah kita login, dia akan masuk ke dashboard ya. Ini ada dashboard. Jadi di dashboard itu akan menampilkan rekapan data warga. Ada data kartu keluarga dan juga ada data mutasi. Nah, untuk menu-menunya bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Itu ada menu data warga, ada menu data kartu keluarga, ada menu data mutasi, ada menu galeri, dan ada menu user ataupun pengguna. Kita coba ke menu data warga. Nah, di bagian menu ini tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan data baru di sini. Nah, ini ya, masukkan nicknya, nama warganya, tempat lahir, pilih jenis kelamin, lalu alamat. Nah, lalu ini agama. Setelah ini sudah diisi semua, lalu diklik save, maka data akan tersimpan di dalam database. Oke. Nah, selain menambah data baru, kita ada tombol lihat data. Lihat data ini untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam database-nya. Sedangkan refresh ini untuk merefresh data ya. Ini untuk mencetak seluruh data. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pencarian karena ini datanya sedikit ya. Datanya sedikit. Kalau datanya banyak, teman-teman bisa carikan aja di sini. Tuh. Misalnya seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk tombol aksinya itu kita bisa lihat detail. Nah, detail itu berdasarkan data yang kita pilih ya teman-teman, tidak semua gitu. Nih ya. Lalu ada cetak data yang kita pilih ini. Ini untuk mengubah data, ini untuk mutasi. Nah, mutasi ini misalnya dia pindah nih. Nah, yang tadinya si Murni ini dia di RT 01 misalnya. Terus dia rupanya pindah ke RT 05 gitu. Jadi ini digunakan di sini. Nah, jadi ini kalau diterapkan di dalam satu desa, pendataan warga desa itu sangat baik dan bagus. Ini bisa juga untuk internal bagi desa-desa itu sendiri. Oke, selanjutnya ini untuk menghapus data ya, teman-teman. Nah, di sini ini rekapan datanya semua. Total warga ada 2, laki-lakinya ada berapa, perempuan, warga di bawah 17 tahun, dan warga di atas 17 tahun atau sama dengan 17 tahun, berapa orang. Oke. Selanjutnya kita masuk menu ke data kartu keluarga. Nah, tampilannya hampir sama seperti data warga tadi. Ini untuk tambahnya.
tambah data kartu keluarga. Nah, yang berbeda di data kartu keluarga dengan data warga. Nah, ini yang dimasukkan itu nomor kartu keluarganya ya, teman-teman. Nomor kartu keluarganya. Lalu di sini dipilih kepala keluarganya siapa. Nah, setelah dipilih data kepala keluarganya siapa, lalu masukkan ini semua segala macam, di save. Setelah di save, ya, setelah di save dia akan muncul di sini. Nah, di sini misalnya murni ini tadi ya, kita mau nambahkan anggota. Nah, ini seperti ini. Nah, contoh misalnya tadi kita contohkanlah satu ya. Misalnya Dewi ya. Nicknya samakan saja ya. 04 aja. Dewi. Oke, misalnya ini aja ya. Misalnya gini, kita save. Nah, kita balik lagi ke data kartu keluarga tadi ya. Misalnya ini tadi, kita anggap aja ini kepala keluarga ya. Kepala keluarga, kita mau nambahkan anggota keluarga. Nah, kita pilih tadi Dewi tambahkan. Nah, ini dia akan muncul di sini gitu. Nah, kalau untuk editnya juga bisa di sini, hapus. Ini untuk detailnya. Nah, gini ya teman-teman. Nah, kalau kita detailkan lagi, mau di sini tadi ya. Nah, di sini dia. Jadi anggota keluarganya itu akan muncul semua di sini. Jika dia misalkan ada nambah anak misalnya ya, ada anaknya satu, nah, kita masukkan lagi nama anaknya, misalnya nicknya jadi 04 ya, 06 misalnya Budi ya, Budi lahir, oke lagi, oke. Nah, yang ini bisa di setting ya teman-teman ya. Ini kan ini aplikasinya saya bikin asal kemarin, nama kampungnya ini bebas. RT-nya ini nanti bisa di set juga. Misalnya kita nambahkan anaknya. Oke. Nah, kita masuk ke data kartu keluarga ya.
Misalnya ini tadi kan, kita ubah anggota. Nah, kita tambahkan anaknya si siapa tadi, Budi tadi. Nah, dia akan muncul di sini gitu. Nah, detailnya seperti ini ya. Misalnya kita cetak. Sabar ya, dia lagi loading. Teman-teman, ini bisa di custom lagi ya, di custom, dikembangkan lagi bagi teman-teman yang paham pemrograman. Saya rasa itu tidaklah susah ya. Atau teman-teman pengen nambahkan menu atau fitur tetapi kurang paham, teman-teman bisa minta ke kita bantuan ataupun konsultasikan hal itu. Oke, sabar ya, ini lagi loading. Kita coba cetak data tadi seperti apa. Ya, kita banyak juga sih teman-teman aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, ini ini data di depan ya. Oke, kita coba yang seperti ini, seperti apa. Nah, kalau dia berdasarkan kepala keluarga, maka akan tampil begini dia, teman-teman. Di sini misalnya tadi istrinya, di sini anaknya, nah, dia akan muncul semua anggota keluarganya. Oke, sampai sini bisa dimaklumi ya, teman-teman. Ini rekapnya ya. Rekapnya berarti di sini ada dua keluarga. Dua keluarga artinya dua kartu keluarga. Di sini keluarga satu, di sini keluarga dua. Nah, ini jumlahnya tadi. Jumlah anggota keluarga. Oke. Lanjut kita ke menu mutasi. Nah, di sini mutasi ini dia bisa kita lihat ya. Nah, ini seperti ini ya, dia pindah atau keluar dari tempatan daerah situ gitu. Itu gunanya untuk bagian data mutasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, awalnya dia di RTA, totalnya pindah ke RT5 itu, atau dia udah pindah ke daerah lain, atau bisa jadi dia untuk status meninggal juga bisa. Oke, kita coba contohkan. Misalnya si ini tadi ya, si Budi tadi, Budi. Sorry. Misalnya inilah. Nah, di sini.
Nah, misalnya si Budi mutasi. Ya. Nah, di sini kita inputkan lagi dia pindahnya kemana gitu, teman-teman. Ya. Alamatnya di mana yang barunya, desanya di mana, kecamatannya di mana. Seperti itu. Nah, ini tetap ngikutin yang ada di KK, dan ini tetap ikutin di KK gitu. Nah, kalau untuk yang kasus meninggal memang di sini bisa kita tambahkan di bawah ini ya, di bawah ini kita tambahkan kolom satu lagi nanti untuk status meninggal dunia. Jadi dia tidak dihitung di bagian di sini nanti, di bagian bagian jumlah ini, atau di sini kita tambahkan juga lagi nanti anggota keluarga yang meninggal berapa orang di sini, atau di sini nanti akan kita rekap juga yang meninggal berapa. Tapi itu nanti ke depan ya teman-teman. Untuk update-nya akan kita bikin seperti itu. Untuk saat ini sementara seperti ini aja dulu. Oke. Kita lanjut ke menu galeri. Nah, menu galeri ini menyimpan berbagai foto ataupun video, baik itu misalkan salinan kartu keluarga yang warga mendaftar tadi ya, salinan kartu keluarganya ataupun KTP-nya ataupun apapun, itu bisa ditambahkan di sini. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai backup apabila nantinya kartu keluarga masyarakat itu hilang ataupun terbakar ataupun apalah ceritanya, tetap tersimpan di sistem kita gitu. Oke. Nah, ini menu user, ini penggunanya. Nah, pengguna di sini pada saat demo ini sesuai fungsi dari aplikasi itu, yaitu sebagai admin 1, terus sebagai perangkat RT ataupun RW ataupun dusun. Itu bisa ditambahkan nanti di sini. Nah, di sini ya, teman-teman. Tuh. Username-nya ya. Nah, ini keterangannya sebagai apa dia. Nih. Nah. Coba bagian ini kita login pakai data RT ya. Login sebagai RT. Seperti apa tampilannya kalau sebagai RT. Nah, ini teman-teman, ini username-nya, ini password-nya. Kalau sebagai admin, ini username-nya, ini password-nya. Oke. RT 04. Nah, sama ya teman-teman, datanya, tampilannya juga sama. Nah, mungkin ke depannya akan kita perlengkap lagi hak aksesnya. Jadi di sini kan banyak RT-nya nih kalau di satu wilayah. Nah, ke depannya untuk update-nya nanti kita akan tampilkan aplikasinya, data warganya itu berdasarkan RT yang bersangkutan itu login gitu. Jadi kalau seandainya tadi RT 04, nah nanti akan kita tampilkan data yang ini saja, khusus warga RT 04 tuh, dan RW 06. Atau biar tidak terlalu banyak hak akses, kita bisa berdasarkan RW, karena kalau RT itu kan jumlahnya bisa sangat besar sekali dan banyak.
Kalau RW mungkin dalam satu RW itu memiliki beberapa RT gitu. Nah, nanti akses tertingginya yang mungkin bisa kita tambahkan untuk update-nya nanti kepala dusun di sini satu lagi ataupun kepala desanya. Tapi itu nantilah kedepannya kita akan update. Jadi teman-teman kalau tidak mau ketinggalan update dari aplikasi ini, silahkan di-download dari sekarang. Begitu ada update, teman-teman tinggal kopikan aja file update-nya dan masukkan ke aplikasinya. Dan itu pasti berjalan sesuai dengan apa yang kita demokan. Oke, teman-teman, saya rasa oh ya, satu lagi sebelum kita tutup. Nah, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada teman-teman untuk pembelian aplikasi ataupun pemesanan aplikasi, kita hanya punya 2 situs ya, 2 situs ataupun website. Itu yang pertama ini, satu pintuofficial.com, dan yang kedua itu ini, blog kita hanya ini, satu pintuofficial.blogspot.com. Oke. Nah, di lain dari 2 website itu, saya harap teman-teman berhati-hati karena banyak yang WA kita, yang memberitahukan sama kita, banyak yang mengatasnamakan kita sebagai penjual aplikasi dan banyak yang tertipu gitu. Di blog ini teman-teman dapatkan tutorialnya ya. Caranya gimana, apa-apa aja fiturnya. Ini lengkap di sini. Terus untuk download aplikasinya nanti di sini. Ini linknya belum saya letakkan. Nanti setelah ini saya upload, linknya akan saya letakkan di sini. Terus untuk demo aplikasinya nanti juga akan saya letakkan di sini. Oke. Nah ini website kita ya. Nah ini yang seperti saya bilang tadi, bijaklah dalam membeli aplikasi. Jika aplikasi itu tidak memiliki versi demonya, saya rasa bisa dipikirkan 2 kali lah teman-teman. Jadi kalau yang namanya kita kalau membuat aplikasi, kita akan sediakan versi demonya. Seperti itu. Ya. Oke, demikianlah yang bisa kami demokan dari aplikasi pendataan warga ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi